Hai guys, kemarin Repri baru saja mereview Samsung Galaxy J8. Dan kesempatan kali ini Repri bakal buat perbandingan kualitas dengan Oppo F7 ya. Dan ingat, channel Repri versus ini khusus untuk versus kualitas ya, bukan versus spesifikasi. Jadi jika kalian mau tahu lebih untuk spesifikasi masing-masing HP ini, kalian bisa baca di deskripsi video Repri ini ya di bawah, dan kalian bisa bandingkan sendirilah. Untuk desain, kedua HP ini memiliki desain yang jauh berbeda. J8 mengusung desain khas Samsung sendiri. Mungkin sedikit mirip kayak Samsung S9 ya. Ya cuman bedanya J8 ini bodinya terbuat dari plastik matte dan doff. Gak mudah ditempeli dengan sidik jari. Sedangkan untuk Oppo F7 itu kayaknya desain bodinya mirip-mirip kayak iPhone seri 8 ya. Soalnya kameranya hanya satu dan bodi belakangnya dari kaca. Namun sebenarnya ini bukan kaca, tapi ini hanya plastik glossy. Dan kenyataannya di bagian back covernya ini rentan banget ditempel oleh sidik jari kalian ya. Kemudian untuk keseluruhan masalah bodi sepertinya tergantung selera kalian aja. Mau pilih yang mana? Jika misalnya kalian mencari smartphone melihat dari segi bodinya. Soalnya sama-sama aja antara kedua HP ini dari bahannya, sama-sama plastik untuk kedua HP ini. Namun perbedaannya dari plastiknya aja, jenis plastiknya. Kalau untuk Samsung itu plastik matte ya, sedangkan untuk Oppo itu plastik glossy yang mirip-mirip kayak kaca. Jadi bagaimana menurut kalian, desainnya mana yang lebih bagus ya? Itu tergantung kalian aja. Coba kalian tulis apa pendapat kalian ya. Kira-kira kalian lebih suka dan lebih demen itu dar. Memang kedua HP ini memiliki desain yang berbeda. Samsung dengan desain Infinity Display, sedangkan Oppo dengan desain Full View yang menyisihkan poni di bagian atasnya. Kemudian kaca Samsung menggunakan 2,5D alias kaca yang sedikit melengkung, sedangkan untuk kacanya Oppo itu flat, tidak melengkung. Saat dilihat layar dalam keadaan mati, layarnya Samsung nggak berwarna hitam pekat ya, kayak LCD-nya Oppo yang terlihat hitam pekat walaupun Samsung pakai layar berjernih Super AMOLED display ya. Namun karena ini mungkin Samsung ini J8 ini kan termasuk Samsung kelas menengah ke bawah ya. Jadi mungkin karena hal tersebut kualitas layarnya nggak sebaik kelas A atau mungkin kelas S, bahkan kelas Note ya untuk Samsung. Jika dibanding Oppo, layarnya lebih clear loh. Apalagi dilihat dari sudut kemiringan ekstrim, layar Oppo itu tetap jelas dilihat dibanding Samsung. Namun jika diajak di bawah sinar matahari, nah Super AMOLED Samsung lah yang lebih handal. Karena memang semua kan tahu bahwa Super AMOLED itu kan lebih kuat digunakan dan lebih kuat menampilkan objek saat dia berada di bawah sinar matahari, berbeda dengan IPS. Jadi wajar saja jika di bawah sinar matahari layar Samsung J8 ini lebih kuat daripada Oppo F7 ini. Karena versus Repri ini berfokus pada kualitas serta kinerja, jadi Repri nggak ada membacakan spek ya. Jika kalian penasaran, kalian bisa lihat di deskripsi di video Repri di bawah nih, deskripsi video Repri ini masing-masing spek HP-nya ya. Kita lihat tampilan OS-nya dulu. Oppo itu khas banget tampilannya meniru iOS iPhone. Dari menu tampilan, kemudian menu multitasking dan menu setting, dan pokoknya hampir semua itu mirip banget kayak iOS-nya iPhone ya, OS-nya iPhone intinya. Sedangkan untuk Samsung, tampilan OS-nya ya menurut Repri khas paten milik Samsung. Dari menu sampai tampilan multitasking-nya itu juga khas Samsung. Dan buat mengetahui kinerjanya biar lebih akurat, hasilnya kita benchmark aja ya. Dan setelah dites pakai AnTuTu benchmark, keluar hasilnya jelas ya. Kalian bisa lihat jika Oppo lah yang lebih unggul dari segi kinerja. Karena skornya itu loh jelas banget, skornya Oppo itu jauh lebih tinggi dibandingkan Samsung. Jadi Oppo lah yang lebih unggul untuk kinerja. Untuk tampilan kamera, kedua HP ini sama-sama simple ya. Kalian bisa geser per fitur yang disediakan oleh masing-masing HP ini dengan cara geser ke kiri atau geser ke kanan. Paling bedanya dari segi tampilan saja yang berbeda. Jika Oppo itu memang terlihat lebih meniru tampilannya kameranya iPhone ya, sedangkan untuk Samsung itu khas menggunakan tampilan kamera milik Samsung sendiri. Untuk spesifikasi kamera kalian bisa lihat tuh di deskripsi video Repri ya. Untuk hasil foto, nah ini baru kita ulas tuntas kualitasnya, kualitas kameranya. Karena sebesar-besar apapun kamera nggak akan baik jika kualitas fotonya tidak sempurna ya, intinya seperti itu ya. Nah
Jadi untuk hasil foto ini Repri buatkan sampel sesuai dengan kebiasaan kalian berfoto. Dan untuk memoto di tempat gelap nggak akan Repri tunjukkan karena kalian sendiri nggak bakal kalian pengen berselfie di tempat gelap atau mungkin di minim cahaya. Yakin deh pasti kalian mencari sumber cahaya buat berfoto kan? Oke, kita mulai. Kamera depan nih, berfoto menghadap sumber cahaya. Jika dilihat seksama, mudah banget menemukan perbedaannya. Lihat jaket Repri. Foto Oppo memberikan hasil dengan warna yang lebih pekat banget, sedangkan untuk Samsung warna jaket Repri memang terkesan terlihat lebih luntur ya. Dan untuk latar, sepertinya hasil Oppo terlihat lebih membiru komposisi warnanya, sedangkan untuk Samsung itu lebih menguning. Untuk warna wajah, hampir serupa aja sih. Ya, hampir serupa, beningnya hampir serupa. Paling pembedanya warna wajah Repri di Samsung itu terlihat lebih tegas dan detail banget ya. Ini fotonya wajah Repri di hasil foto Samsung. Untuk objek alis, kumis serta mata Repri, sedangkan untuk hasilnya Oppo itu terkesan lebih kurang tegas ya, karena detail nggak sedetail Samsung ya. Detail untuk objek alis serta kumis Repri ya, untuk yang di Oppo-nya. Kemudian berfoto kondisi membelakangi cahaya nih. Jelas banget kan bedanya jika kalian bisa lihat ya. Bisa lihat bias silau yang mengganggu terlihat nampak di hasil foto Oppo ya. Sedangkan untuk Samsung nggak ada nampak bias silau, sepertinya itu tetap clear foto hasil untuk foto Samsung ya. Dilihat dari warna kulit juga serupa aja manipulasinya antara Oppo dan Samsung. Paling pembedanya lagi-lagi di jaket Repri aja ya, seperti di awal beda komposisi warnanya. Repri coba kembali memoto di membelakangi sumber cahaya ya. Sepertinya hasilnya masih serupa. Oppo masih menunjukkan bias silau yang mengganggu objek Repri ya. Sedangkan untuk Samsung itu terlihat clear fotonya walau diajak berfoto membelakangi sumber cahaya. Sepertinya kamera selfie Oppo ini kurang cocok diajak berfoto membelakangi sumber cahaya. Jadi kalian yang menggunakan Oppo ini mesti pintar-pintar lah, jangan sampai kalian berfoto membelakangi cahaya ya. Harus berfoto menghadap sumber cahaya. Nih Repri coba mode bokeh. Ya karena sama-sama bokeh software di kamera depannya, jadi maklum jika hasilnya sama-sama nggak rapi dalam menghasilkan efek bokeh. Paling pembedanya ada pada komposisi warna aja sih. Jika Samsung itu sedikit menguning dan luntur, sedangkan untuk Oppo itu lebih membiru dan pekat warna yang dihasilkan. Repri coba mode beauty. Ini yang level maksimal, biar adil ya, sama-sama level maksimal. Dan untuk dasar foto serupa saja seperti foto sebelumnya, beda di komposisi warna saja. Kali ini kita bahas efek beauty-nya. Untuk efek beauty Oppo itu lebih terlalu over ya, over dahsyat kalau menurut Repri ya. Karena selain memanipulasi warna kulit, efek beauty-nya Oppo juga bikin kulit muka jadi blur ya. Biar terkesan mungkin lebih mulus ya, kemudian ditambah efek sharp biar memberikan kesan tajam pada alis dan mata dan kumis gitu ya. Tapi tetap saja berbeda dengan beauty-nya Samsung ya. Coba kalian lihat sama beauty-nya Samsung. Hasil manipulasinya itu tetap natural gitu ya, hanya memanipulasi warna kulit wajah Repri, gak terlalu over menambah efek blur di muka juga. Jadi detail foto mode beauty Samsung tetap tajam dan masih kelihatan asli muka Repri. Sedangkan untuk Oppo itu kayaknya berubah banget ya, wajah Repri berubah banget, kayak bukan Repri aja itu hasil fotonya. Dan terakhir, Repri coba berfoto membelakangi sumber cahaya. Kali ini Repri coba cahaya lampu ya. Kalau yang di awal tadi kan cahaya matahari itu. Nah, perbedaannya jelas lagi terlihat dari segi warna ya. Warna objek Repri di mana Oppo memang kelihatan lebih cerah, sedangkan untuk Samsung kelihatan lebih gelap. Namun kalau kita lihat di kualitasnya ya, kualitas objek di bagian belakang Repri itu loh, itu ada bias silau ya. Bias silau Oppo itu sangat terlihat jelas, menyebabkan over brightness banget. Bahkan warna rambut Repri sampai jadi luntur ya, dari warna aslinya gelap menjadi keputih-putihan gitu ya. Memang sepertinya kamera selfie Oppo ini kurang baik diajak berselfie membelakangi sumber cahaya. Jadi kalian harus pintar-pintar aja lah mencari angle yang bagus, jangan sampai kalian membelakangi cahaya. Kalau enggak hasilnya jadi seperti ini. Untuk hasil foto kamera belakang, memoto objek ruangan, perbedaannya terlihat jelas dari pencahayaannya ya. Foto terlihat gimana ya, pencahayaan jika Samsung itu terlihat lebih cerah, sedangkan untuk Oppo itu terlihat lebih gelap ya. Kalau menurut Repri sih mungkin ini penyebabnya karena sinar lampu di meja depan itu ya. Dan ini sampel Repri buat seadil mungkin ya, memoto dengan kondisi sama tanpa menyentuh fokus dan semua menggunakan mode auto, tidak ada yang aktif ya, biar adil semuanya ya. Repri coba berganti angle, hasil fotonya serupa saja. Nggak berbeda, paling bedanya pada karakter warna ya, karakter kameranya saja ya. Oppo itu terlihat lebih membiru, sedangkan untuk Samsung itu terlihat lebih menguning. Kalian bisa lihat itu di langit-langit itu ya, kelihatan beda karakter dari warna foto antara kedua HP ini. Berganti angle nih, hasil fotonya sama-sama gelap.
Namun jika dilihat seksama, mungkin ada beda pada warna latar ya. Di luar ruangan jika Oppo itu sedikit lebih cerah dibanding Samsung. Kemudian untuk memoto objek orang, hasilnya berbeda. Samsung memang lebih cerah ya. Namun jika melihat objek luar nih ya, luar jendela itu terlihat jika Samsung itu over brightness ya. Berbeda dengan Oppo yang tetap balance pencahayaan objeknya, dilihat dari jendela tetap jelas walaupun warna foto memang sedikit lebih redup dibanding Samsung. Memoto anak buah aku nih. Aduh sorry ya Neng. Aku jepret diam-diam nih waktu dia lagi sibuk-sibuknya nyusun apa itu aksesoris ya. Tapi fokus ya Kalau dilihat dari komposisi warna, Oppo itu lebih kaya akan warna. Coba lihat pada bagian celana objek ya. Fokus pada warnanya, bukan itunya ya. Pada warnanya kelihatan jelas jika Oppo itu lebih kaya warna dan terlihat lebih jelas birunya. Sedangkan untuk Samsung itu warnanya terlihat lebih luntur, nggak secerah dan sekaya warnanya seperti Oppo ya. Last foto, memoto meja hitam nih. Kayaknya kelihatan perbedaannya. Jika komposisi warna Oppo itu lebih tinggi kontrasnya, sedangkan untuk Samsung itu lebih rendah kontrasnya, sehingga warna yang dihasilkan terkesan lebih luntur pada Samsung, sedangkan untuk Oppo itu terlihat lebih pekat warnanya. Untuk mode bokeh nih, mode bokeh kamera belakang, Repri nggak mau membandingkan ya, karena kalian pasti tahu lah jawabannya, jelas pasti hasilnya bakal timpang ya, karena Samsung bakal rapi hasil foto bokeh kamera belakangnya ya, dan sempurna efek bokehnya dibanding Oppo ya. Karena wajar lah, kan Samsung tipe J8 ini kan kamera belakangnya 2 tuh lensanya, jadi bokehnya bakal sempurna, sedangkan Oppo hanya 1, jadi bokehnya nggak bakal sempurna, nggak akan sesempurna kameranya Samsung. Jadi itu saja. Bagaimana menurut kalian nih? Mana yang lebih bagus kualitas fotonya? Apa pendapat kalian? Coba kalian komen di kolom komentar. Untuk hasil video kamera depan, jelas banget ya perbedaannya jika dilihat seksama pada komposisi warna. Samsung itu lebih pekat dan tajam, sedangkan untuk Oppo jelas banget luntur warna videonya. Memang jika Repri melihat ya, manipulasi Oppo memang membuat kulit Repri itu lebih bening ya, sedangkan untuk Samsung memberikan warna yang memang lebih natural. Namun dilihat seksama lagi pencahayaannya, Samsung itu lebih stabil, sedangkan untuk Oppo itu terkadang videonya jadi keterangan, kadang jadi kegelapan, nggak stabil pencahayaannya. Saat membelakangi cahaya terlihat jelas banget Oppo itu ada bias silau dari sinar yang masuk mengganggu objek Repri ya, sedangkan untuk Samsung itu nggak ada bias silau yang sampai masuk mengganggu ke dalam objek Repri. Dan untuk detail foto juga Samsung masih lebih detail ya hasil videonya maksudnya dibanding videonya Oppo. Untuk hasil video kamera belakang nih, sekilas hampir serupa hasilnya, kayak nggak ada pembedaannya ya, tapi ternyata ada perbedaannya, terutama pada pencahayaannya. Terkadang ya video kamera belakang Oppo ini kadang jadi kegelapan, kadang jadi keterangan ya, dalam waktu yang mendadak ya, atau mungkin bisa dibilang terkesan cepat dan sedikit mengganggu memang ya. Kalau untuk Samsung mungkin mengalami hal demikian juga, cuman interval serta jumlah gejalanya itu nggak terlalu sering seperti kameranya Oppo ya, video recordingnya Oppo. Untuk kecerahan kayaknya hampir serupa aja kedua HP ini, sama-sama lebih dominan ke gelapnya saat melakukan video recording di kamera belakang pada saat kondisi yang sama ya, seperti ini. Jadi ini jika kalian melihat sampel video yang Repri tunjukkan ini ya, kira-kira mana yang lebih berkualitas video recordingnya menurut kalian nih? Coba kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Dan Repri mohon banget nih buat haters ya, mohon komennya sedikit sopan ya, bukan masalah Repri tersinggung atau apa ya, cuman soalnya sayang aja ya, Repri nggak bisa buka dan baca apalagi merespon komen kalian. Karena Repri lihat ini banyak komen yang masuk, tapi komen yang Repri terima yang bisa Repri baca, Repri buka itu dan Repri komen itu nggak sebanyak komen yang masuk yang terlihat gitu ya. Cuma Repri nggak bisa lihat komen kalian semua gitu ya. Soalnya kan ada yang namanya sistem penyaring otomatis, jadi komentar-komentar yang menghina, sara atau mungkin hate itu bakal disaring oleh YouTube ya. Ya sayang aja sih ya, hater capek-capek komen mau menghina dan menjatuhkan Repri dengan harapan Repri bisa baca, nggak bisa sampai ke Repri gitu ya, karena dihalang, diblokir oleh YouTube. Tapi bagi Repri sih komen-komen hater itu walaupun merendahkan, tapi pasti komen hater itu terselip kritik dan saran untuk membangun. Bagi Repri sih hater itu orang yang sama-sama peduli ya, sama-sama pedulinya kayak fans juga. Cuman bedanya fans itu orang yang mendukung dan mengakui keberadaan Repri ya. Sedangkan untuk haters itu masih belum terima atau mungkin masih iri dengan apa yang Repri punya. Sekarang ya mungkin mereka juga mungkin
mereka juga mau seperti Repri, mau punya channel seperti Repri, atau mungkin mau karyanya ditonton oleh banyak orang seperti videonya Repri ya. Cuman mereka belum mampu, jadi mungkin mereka menumpahkan kekesalannya ke Repri gitu. Cuman Repri wajar aja sih gitu ya, karena rata-rata haters itu nggak mungkin di atas kita atau mungkin di atas Repri, itu seperti itu. Jadi saling memaklumi aja lah. Tapi mau bagaimanapun itu pasti kena blokir, jadi nggak akan bisa Repri baca. Jadi mungkin kalian yang berprofesi sebagai haters ya di YouTube pasti jarang bahkan nggak pernah diladeni oleh YouTuber yang kalian benci ya, karena wajar jika komen kalian itu yang dideteksi nggak layak diterima oleh YouTubernya itu bakal diblok oleh sistem YouTube-nya langsung, jadi nggak akan masuk sampai ke baca oleh YouTubernya. Itu aja sih ya. Kayaknya sudah Repri bahas itu faktor yang jadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih smartphone ya. Semoga video Repri ini bermanfaat, menghibur. Jangan lupa follow Instagram Repri dan subscribe ya channel baru Repri ya, channel baru Repri itu, dan like, share, dan subscribe channel YouTube Repri ini juga ya. Sekian dari Repri, salam.